Halo, bertemu lagi dengan Afin SW. Hari ini saya masih di tempat penugasan di Thailand dan masih pandemi COVID-19, masih harus stay at home, work from home, masih belum bisa kemana-mana dan saya lapar. Jadi saya harus memasak, tapi saya akan memberitahu kenyataan yang ada. Oke, karena saya bilang saya lapar, jadi saya mau masak. Ambil bahan dulu, jadi saya sudah siapkan. Sedang mau bikin mie, tapi ketika saya mau menyalakan mie, kompor listrik saya rusak. Jadi guys, tidak bisa keluar, tapi kompor listrik rusak. Harus makan apa? Jadi, sejak pemerintah sudah ketok palu pandemi COVID-19, mahasiswa sudah tidak boleh berkeliaran di sini, semua masyarakat tidak boleh keluar-keluar kemana-mana. Itu bener-bener yang tempat makan itu udah pada tutup, apalagi di sini kan Muslim minoritas. Jadi saya datang ke beberapa rumah makan Muslim yang biasanya saya bisa makan di situ, itu pada tutup. Kantin yang segitu banyak kedai buat orang Muslim tutup. Beberapa rumah makan di depan kampus itu juga pada tutup. Kayak hanya ada satu doang sih yang tersisa tempat makan Muslim yang masih buka. Jadi benar-benar yang saya harus masak, dan sekarang kenyataannya adalah kompor saya rusak. Oke, tiap pagi sih memang saya bisa masak pakai toaster buat bakar roti itu. Tapi kan tidak setiap hari pagi, sore, siang, malam saya makan roti ya kan. Saya juga butuh apa-apa. Tapi iya, bisa nggak sih saya masak pakai panci itu, tapi masaknya pakai setrika? Bisa nggak sih? Geblek banget sih. Coba yuk. Ada setrika di sini. Jadi apa mungkin setrika ini bisa memindah panasnya ke sini? Tapi kan nggak mungkin juga saya masak pegang setrika dan pegang panci seperti ini hanya untuk bisa masak, ya kan? Bisa bayangin? No. Kayaknya ini bukan ide yang bagus. Jadi gimana caranya bisa tetap makan, tetap masak, tapi tidak pakai kompor? Saya punya heater. Saya taruh ini dulu. Ini nggak mungkin. Jadi saya masih punya heater. Biasanya heater ini hanya saya pakai untuk masak air, karena memang fungsi heater cuma buat masak air nggak sih? Jadi biasanya ini saya pakai buat masak air karena saya suka bikin kayak minuman herbal gitu. Biasanya banyak orang Indonesia suka juga sih bikin minuman herbal kayak gini. Dan itu saya suka banget, meskipun saya di luar negeri tapi saya masih sering banget bikin minuman yang dari kunyit, jahe, serai, dan lain-lain. Itu nice banget. Tidak hanya ketika di Thailand, ketika harus tinggal di luar negeri atau di dalam negeri pun saya suka membuat minuman itu, kan sehat ya kan. Oke, saya akan coba masak mie pakai seafood gitu, tapi masaknya pakai heater. Kita coba bisa atau tidak, hasilnya enak atau tidak, kita coba. Oke, yuk. Oke, jadi saya mau ukur dulu airnya, nanti kuahnya seberapa gitu. Saya juga harus geprek ini, harus dipukul dulu biar wangi. Jadi ini tuh sebenarnya bukan, saya belinya tuh niat buat minuman herbal saya gitu, tapi ya udahlah bisa buat ini juga. Dan ada cumi-cumi dan udang, saya mau potong-potong dulu, nanti biarlah langsung saya masukin aja gitu. Gila, ini pengalaman pertama masak seafood gini pakai heater. Ya ampun, harus survive banget ya. Tinggal di negara orang sendirian. Pingin sih keluar buat beli kompor yang baru gitu, tapi kan
Saya mau cuci tangan dulu. Oke, harus dibuka. Air sudah sesuai takaran. Harus memasukkan serai dan seafoodnya. Oke. Ini saya masak mie Thailand gitu. Saya sendiri belum pernah nyobain ini, dan saya juga masih awal banget nyoba-nyoba makanan instannya Thailand. Sebelumnya tuh kayak jarang banget masak, kayak cuman masak pagi buat sarapan pakai roti doang. Tapi kalau sekarang karena susah keluar dan susah beli makanan, jadi kayak harus nyoba-nyoba gitu. Ini rasa tom klang flavor. Biasanya saya suka coba yang tom yum karena khas sini banget ya, tapi saya coba dah tom klang. Oke, gimana rasanya? Ada mie sama minyak sama bumbu gitu. Yeay, sudah matang. Jadi saya tuh tipe orang yang nggak mau makan kuah yang sisanya mie, jadi saya harus pisahin gitu, kuah buat dimakan sama kuah buat masak mie nya. Jadi itu baru kaldu gitu, kuah buat dimakan ntar. Jadi sekarang saya harus masak air lagi buat mie. Udah nih, lihat. Nah, jadi saya udah masukkan air tadi, sekarang tinggal masak mie nya tuh. Oke. Saya juga tipe orang yang nggak mau masukin bumbu mie instan ke dalam air yang masih dimasak atau air mendidih gitu, karena saya pernah baca artikel bumbunya banyak loh. Bumbu mie instan itu nggak seharusnya kena air mendidih, soalnya bisa bikin sesuatu yang nggak bagus. Saya bukan ahli, jadi saya nggak mau ngomong detail karena itu bukan keahlian saya. Jadi kita aduk. Kebetulan lagi nggak punya sayur, habis, belum belanja lagi. Ini aja seafood terakhir. Jadi ya udahlah, nggak pakai sayur sementara, nggak apa-apa. Rasanya gimana ya? Mencip dulu. Khas rasa Thai yang selalu ada asamnya dan rasanya strong. Tinggal masukin mie. Lupa dikit. Apaan nih? Halo, finally. Kok finally sih? Akhirnya. Saya sudah punya air minum. Saya sudah punya semangka. Ingat gak sih tadi kan saya masaknya tuh nggak punya sayur ya kan? Jadi nggak apa-apa, biar ini karbohidrat, protein dan lain-lain. Saya bukan ahli gizi, tapi saya berusaha mencukupi gizi sebaik-baiknya. Jadi oke, tidak ada sayur, saya pakai buah. Jadi di sini masih ada semangka dan mangga. Jadi saya juga orang yang percaya kalau makan itu harus dari berbagai elemen warna. Semangka warna merah, mangga warna kuning, dan lain-lain gitu. Dan garam. Ini sedap banget. Rasanya enak. Dan meskipun masaknya pakai heater, ini enak serius. Bersyukur banget sih Tuhan masih memberi saya heater. Rasanya enak, ditambah dengan aroma serai, kaldu cumi dan kaldu udang, jadi makin sedap gitu. Jadi ya ternyata bisa masak begini begitu pakai heater. Oh iya, saya juga berpesan, dimanapun kalian berada, dalam keadaan apapun kalian, sesulit apapun itu, tolong tetap berpikir positif, karena setiap ada kesulitan pasti ada solusi kalau kita mau mencarinya. Jadi seperti tadi, kalau misal saya mau mengeluh, saya mau sedih, bisa banget sedih. Kan ditugaskan di negara lain sendirian, mau nyari makanan halal susah dan lain. Bisa banget saya mengeluh gitu, tapi tidak. Kita
kita cari solusinya, kita bikin seru. Jadi sekarang harus makan sehat dulu. Badan udah sehat, kan bisa kembali kelas online lah, membuat laporan lah, banyak kerjaan yang menunggu gitu. Jadi kalian juga akan mendapati kemudahan-kemudahan itu kalau kalian berpikir yang bagus-bagus gitu. Jadi saya sayang kalian, sampai jumpa.